Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Ikwan dari kelas 1B Teknik Telekomunikasi D4 dengan nomor NIM 2411072031. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester Sistem Komunikasi. Yang pertama yaitu prinsip kerja mikrofon. Mikrofon sendiri terdiri dari diafragma lentur, lilitan kawat, dan magnet. Mari kita lihat gambarnya. Baik, prinsip kerja mikrofon yaitu ketika kita berbicara di depan mic, tekanan udara yang keluar dari mulut akan menggetarkan diafragma yang ada pada mic di sini. Lalu getaran itu akan membuat lilitan pada bagian mic bergerak maju mundur. Sini lilitan akan bergerak maju mundur. Dan gerakan dan getaran pada lilitan di antara medan magnet itu akan menghasilkan energi listrik. Lalu prinsip kerja speaker. Komponen speaker sendiri hampir sama dengan mikrofon, tetapi bedanya yaitu speaker memiliki kerucut. Baik, mari kita lihat saja langsung ke gambar pada modul. Kerja speaker yaitu mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Apabila speaker dialiri alur listrik yang dihasilkan dari mic, maka energi listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik yang akan tarik-menarik dengan medan magnet. Karena magnet yang terpasang sedemikian rupa tidak mungkin bergerak, maka akibat tarik-menarik dari medan magnet dan medan yang dihasilkan lilitan akan memaksa lilitan tersebut bergerak atau bergetar. Getaran ini akan menggetarkan membran berbentuk kerucut yang ada di depan speaker, yang akan menggerakkan lagi udara yang ada di depan speaker di sini, sehingga dihasilkanlah lagi bunyi bagaimana yang dikeluarkan dari sumber yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Sinyal suara adalah gelombang suara yang dikeluarkan dari tekanan udara pada mulut. Kita dapat mengetahui karakteristik sinyal suara dengan membandingkan parameter suara. Suara manusia itu berada pada 50 Hz sampai 10 kHz, dan sedangkan telinga manusia dapat mendengar dari 20 Hz hingga 20 kHz. Yang ketiga yaitu jenis dan pengertian modulasi analog. Jenis modulasi analog yaitu yang pertama ada modulasi AM. Modulasi AM adalah merubah amplitude sinyal carrier ke sinyal informasi. Lalu ada modulasi FM. Modulasi FM itu adalah merubah frekuensi sinyal carrier ke sinyal informasi. Dan yang ketiga ada modulasi PM, yaitu merubah fasa sinyal carrier ke sinyal informasi. Lalu modulasi itu sendiri adalah proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier. Kenapa perlu modulasi? Karena modulasi dilakukan untuk menghemat panjang antena yang akan digunakan. Soal yang keempat yaitu turunkan 3 persamaan modulasi AM. 1. Sinyal informasi sama dengan XM dalam kurung T sama dengan AM max dikali sin dalam kurung 2V FMT. Kedua, sinyal carrier sama dengan XC dalam kurung T sama dengan AC max dikali sin dalam kurung 2V FCT. Yang ketiga, sinyal termodulasi AM sama dengan XAM dalam kurung T sama dengan dalam kurung AC max ditambah XM dalam kurung T dikali sin dalam kurung 2V FCT. Soal kelima, pengertian indeks modulasi AM. Indeks modulasi AM adalah seberapa besar amplitudo sinyal informasi dapat mempengaruhi atau memodulasi sinyal pembawa. Pengertian
Spektrum. Spektrum adalah jangkauan frekuensi yang mencakup frekuensi pembawa beserta sidebandnya LSB dan USB. Pengertian bandwidth adalah lebar pita frekuensi tertinggi ke frekuensi terendah pada sinyal termodulasi AM. Soal nomor 6. Jelaskan prinsip kerja modulator AM dan demodulator AM. Prinsip kerja modulator AM yaitu dengan cara mengkodekan informasi ke dalam sinyal pembawa. Perangkat yang menghasilkan sinyal termodulasi amplitudo dengan cara menggabungkan sinyal informasi dan sinyal pembawa. Itu selanjutnya prinsip kerja demodulator AM, yaitu dengan cara mengembalikan sinyal informasi asli dari sinyal termodulasi yang diterima. Soal yang ketujuh, jelaskan modulasi AM DSB-FC, AM DSB-SC, dan AM SSB. AM DSB-FC panjangannya double sideband full carrier, yaitu sinyal pembawa memiliki double sideband dan semua sinyalnya ditransmisikan. Halnya AM DSB-SC dalam kurung double sideband suppressed carrier, yaitu kedua sideband ditransmisikan, tapi sinyal pembawanya disaring atau dihilangkan. Hanya upper sideband dan lower sideband yang dikirim tanpa komponen pembawa. Lalu AM SSB atau dalam kurung single sideband, itu hanya meloloskan satu sideband sinyal yang ditransmisikan dan sinyal yang lainnya dihilangkan atau disaring. Soal yang ke-8, cara mendapatkan sinyal AM DSB-SC dan sinyal AM SSB. Cara mendapatkan sinyal AM DSB-SC itu dengan cara menekan sinyal carriernya dengan rumus XAMT sama dengan AC max sin 2 VFCT tambah M per 2 AC max cos sin FC kurang FM dikali T kurang M per 2 AC max cos 2V FC tambah FM. Lalu keluarkan modulator AM, kemudian setelah filter salah satunya X, rumusnya kemudian menjadi X AM DSB-SC sama dengan M per 2 AC max cos 2V FC kurang FMT dikurang M per 2 AC max sin 2V FC tambah FM kali T. Lalu carriernya difilter menggunakan modulator balance. Maka hasil akhirnya XAM DSB-SC X sama dengan XMT dikali XCT sama dengan 1 per 2 cos dalam kurung 2V FC dikurang FM kali T dikurang 1 per 2 cos dalam kurung 2V FC tambah FM kali T. Untuk mendapatkan sinyal SSB, yang pertama yaitu melewatkan salah satu sideband AM DSB-C tanpa filter, maka kita akan bisa mendapatkan sinyal AM SSB. Yang kedua, caranya yaitu balance modulator membangkitkan sinyal AM DSB-SC dengan menambahkan band phase filter sehingga kita melewatkan salah satu sidebandnya. Agar balance modulator bekerja dengan baik, maka amplitudo sinyal carrier harus lebih besar dari sinyal informasi. Soal yang ke-9, cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB, yaitu proses demodulasi sinyal termodulasi SSB. Kita mengalihkan SSB dengan sinyal carrier, maka kita akan dapat sinyal informasi. Butuh osilator untuk carriernya. Hasil demodulasi memiliki frekuensi yang sama dengan amplitudo yang berbeda. Sinyal informasi yang sudah termodulasi mengandung dua sinyal informasi. Jadi untuk apa kita mengirim keduanya jika salah satu mengandung informasi? Itulah mengapa digunakan informasi SSB. Dengan transmisi sinyal SSB, kita bisa menghemat daya, bandwidth, dan bandwidthnya menjadi setengahnya, yang dari awalnya 2 FM menjadi 1 FM. Sinyal FDM, Frequency Division Multiplexing.
adalah teknik dalam komunikasi yang memungkinkan pengiriman beberapa sinyal melalui saluran yang sama dengan cara membagi saluran tersebut menjadi beberapa pita frekuensi yang terpisah. Frekuensi divisial multiplexing FDM dengan menggunakan sinyal single sideband SSB adalah teknik multiplexing yang memungkinkan beberapa sinyal informasi dikirimkan secara bersamaan melalui satu saluran dengan transmisi dan membagi bandwidth menjadi beberapa sub bandwidth. Cara kerjanya yaitu bandwidth saluran transmisi dibagi menjadi beberapa sub bandwidth yang tidak tumpang tindih. Dan kedua, setiap sinyal informasi dimodulasi menggunakan teknik SSB untuk menghasilkan sinyal SSB. Selanjutnya, sinyal SSB setiap saluran ditempatkan pada sub bandwidth yang telah dialokasikan. Selanjutnya, sinyal SSB dari semua saluran digabungkan menjadi satu sinyal FDM. Lalu, sinyal FDM dikirimkan melalui saluran transmisi. Dan sinyal FDM diterima dan dipisahkan kembali menjadi sinyal SSB individual. Lalu sinyal SSB setiap saluran didemodulasi untuk mendapatkan sinyal informasi yang asli. Baiklah, berikut cara penjelasan sinyal FDM dan sinyal FDM dengan sinyal SSB. Baik, sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.